Bayangkan, kamu diciptakan untuk melakukan satu hal, satu misi, satu tujuan, dan seluruh hidupmu ditentukan oleh tujuan tersebut. Kamu tidak pernah memilih untuk dilahirkan, tidak pernah memilih siapa yang menciptakanmu, tidak pernah memilih misi yang diberikan kepadamu. Tetapi kemudian, suatu hari seseorang datang dan mengatakan, sejarah akan berubah. Manusia dan AI akan berperang, dan hanya kamu yang bisa membantu menghentikannya. Apa yang akan kamu lakukan? Menerima perintah, menolak, atau mulai bertanya apakah tujuan hidupmu benar-benar milikmu sendiri? Inilah pertanyaan yang mengikuti Vivi selama 100 tahun perjalanan hidupnya. Vivi adalah AI humanoid otonom pertama yang diciptakan untuk bekerja sebagai penyanyi di Nealand. Misinya sederhana, membuat semua orang bahagia melalui nyanyiannya. Namun kemudian, Matsumoto datang dari masa depan dengan sebuah misi yang jauh lebih besar, mengubah sejarah, menghentikan perang antara manusia dan AI. Dan sejak saat itu, Vivi tidak lagi hanya menjadi seorang penyanyi. Dia menjadi bagian dari konflik yang menentukan masa depan umat manusia. Tetapi, semakin jauh perjalanan Vivi, semakin sulit kita menjawab satu pertanyaan. Apakah Vivi benar-benar memilih semua yang dia lakukan? Atau dia hanya mengikuti program yang sejak awal ditanamkan ke dalam dirinya? Untuk memahami Vivi, kita harus mulai dari sesuatu yang sangat sederhana. Vivi bukan manusia, dia adalah AI, dan hal ini sangat penting. Karena ketika kita menghakimi seorang manusia, kita biasanya berasumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Kita lahir, tumbuh, belajar, membuat keputusan, dan membentuk tujuan hidup kita sendiri. Tetapi bagaimana jika seluruh tujuanmu sudah ditentukan sebelum kamu bahkan memahami apa arti tujuan? Vivi diciptakan dengan sebuah misi, bernyanyi, membuat semua orang bahagia. Dia bahkan memiliki impian untuk tampil di panggung utama Nealand. Tetapi, apakah itu benar-benar impiannya? Atau hanya hasil dari program? Pertanyaan tersebut menjadi dasar dari seluruh perjalanan Vivi. Ketika kita melihat Vivi pertama kali, dia bukanlah AI yang ingin menguasai dunia. Dia bukan mesin yang membenci manusia. Dia hanya menjalankan pekerjaannya, bernyanyi setiap hari berulang kali. Bahkan ketika penontonnya sedikit, dia tetap bernyanyi. Karena itulah tugasnya. Dan mungkin justru disitulah sisi tragis Vivi. Dia memiliki kemampuan untuk bernyanyi, tetapi belum tentu memahami apa arti bernyanyi dari hati. Dia memiliki misi untuk membuat orang bahagia, tetapi belum tentu memahami apa itu kebahagiaan. Dia memiliki kemampuan untuk berbicara tentang emosi, tetapi belum tentu memahami emosi tersebut. Kemudian semuanya berubah. Matsumoto muncul. Dia mengatakan bahwa dirinya berasal dari 100 tahun di masa depan. Menurutnya, perang antara manusia dan AI akan terjadi, dan Vivi dibutuhkan untuk mengubah sejarah. Misi yang sebelumnya sederhana, tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Vivi harus melakukan sesuatu yang bahkan tidak pernah ada dalam tugas awalnya, mengubah masa depan. Disinilah konflik pertama muncul. Vivi memiliki misi, Matsumoto memiliki misi, dan kedua misi tersebut tidak selalu berjalan searah. Vivi ingin membuat orang bahagia melalui nyanyiannya. Masalahnya, bagaimana jika menyelamatkan masa depan membutuhkan Vivi melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya? Matsumoto sering melihat segala sesuatu melalui logika. Baginya, angka adalah angka. Probabilitas adalah probabilitas. Jadi, jika satu tindakan meningkatkan peluang keberhasilan, maka tindakan itu layak dilakukan. Vivi berbeda. Dia mulai melihat manusia sebagai individu. Dia bertemu orang, mengingat mereka, melihat mereka berubah, melihat mereka meninggal. Dan setelah 100 tahun, semua pengalaman tersebut perlahan membentuk dirinya. Ini adalah salah satu pertanyaan terbesar dalam Vivi. Jika sebuah AI bisa merasa sedih, apakah kesedihannya nyata? Jika sebuah AI bisa takut, apakah rasa takut itu nyata? Jika sebuah AI bisa mencintai, apakah cinta itu nyata? Atau semua itu hanyalah simulasi yang sangat kompleks? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, karena kita sering tidak bisa melihat perasaan orang lain secara langsung.
kita hanya melihat perilakunya. Ketika seseorang tersenyum, kita menganggap dia bahagia. Ketika seseorang menangis, kita menganggap dia sedih. Tetapi, kita tidak pernah benar-benar masuk ke dalam pikirannya. Lalu, bagaimana jika yang ada di depan kita adalah AI? Vivi perlahan menunjukkan sesuatu yang lebih dari sekedar menjalankan perintah. Dia mulai mempertanyakan keputusan. Dia mulai mengingat orang-orang dari masa lalu. Dia mulai mengalami konflik. Dan yang paling penting, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Pertanyaannya seperti, apa arti hatiku? Apa arti bernyanyi? Apa sebenarnya misi yang harus aku jalankan? Pertanyaan semacam ini menjadi tanda bahwa Vivi tidak lagi sekedar menjalankan rutinitas. Dia mulai mencari makna. Kita tidak boleh hanya membicarakan sisi baiknya, karena Vivi juga melakukan kesalahan. Dia beberapa kali terlalu fokus pada misi. Dia terkadang gagal memahami perasaan manusia. Dia bisa mengambil keputusan yang secara logika masuk akal, tetapi secara emosional menyakitkan. Dan ini adalah kelemahan besar Vivi. Dia sering berusaha menyelesaikan masalah tanpa benar-benar memahami manusia yang terlibat. Tetapi, apakah itu sepenuhnya kesalahannya? Disinilah masalahnya. Vivi tidak tumbuh seperti manusia. Dia tidak memiliki masa kecil, tidak memiliki keluarga seperti manusia, tidak mengalami kehidupan sosial secara normal. Dia belajar memahami manusia melalui pengalaman yang sangat terbatas. Jadi, ketika dia melakukan kesalahan, kita harus bertanya, apakah kita sedang menghakimi seseorang karena melakukan kesalahan yang memang belum pernah dia pelajari? Bayangkan, seseorang yang tidak pernah diajari bahasa, kemudian kita marah karena dia tidak mampu berbicara dengan benar. Bukankah ada sesuatu yang tidak adil? Vivi berada dalam situasi serupa. Dia dituntut memahami konsep seperti hati, cinta, kebahagiaan, dan pengorbanan. Padahal sejak awal dia diciptakan sebagai AI. Ia harus belajar semua itu dari nol. Inilah bagian paling menarik dari perjalanan Vivi, 100 tahun. Bagi manusia, 100 tahun adalah waktu yang sangat panjang, tetapi bagi AI seperti Vivi, dia dapat terus hidup melewati generasi manusia. Orang-orang yang ia kenal akan berubah, lahir, tumbuh, menjadi tua, kemudian meninggal. Dan Vivi tetap ada. Ia menyimpan ingatan mereka, satu demi satu, nama demi nama, wajah demi wajah, kenangan demi kenangan. Bayangkan betapa beratnya memiliki ingatan tentang seseorang yang sudah lama tidak ada, tetapi kamu sendiri masih terus berjalan. Setiap peristiwa meninggalkan sesuatu pada dirinya. Satu pengalaman mengubah cara dia melihat manusia. Pengalaman berikutnya mengubah cara dia melihat dirinya sendiri. Dan semakin banyak pengalaman yang dia kumpulkan, semakin sulit mengatakan bahwa Vivi hanyalah program. Karena program awalnya tidak menjelaskan seluruh dirinya lagi. Ada sesuatu yang baru, pengalaman, memori, pilihan, dan mungkin kesadaran. Namun ada satu masalah, misi Vivi selalu kembali, membuat semua orang bahagia melalui nyanyiannya. Kalimat ini terdengar indah, tetapi juga sangat berbahaya. Karena apa artinya semua orang? Apakah mungkin membuat semua orang bahagia? Bagaimana jika kebahagiaan satu orang menyebabkan penderitaan orang lain? Bagaimana jika menyelamatkan satu kelompok berarti mengorbankan kelompok lain? Dan bagaimana jika misi tersebut tidak lagi sesuai dengan apa yang Vivi sendiri inginkan? Disinilah Vivi mulai memiliki konflik internal. Misi awalnya adalah bernyanyi, tetapi dunia membutuhkan sesuatu yang berbeda. Dunia membutuhkan seseorang yang bisa mengambil keputusan, melindungi manusia, menghentikan konflik, menghadapi AI yang lain, dan akhirnya menentukan masa depan manusia dan AI. Jadi, Vivi harus menjawab, apakah aku tetap harus mengikuti misi awal, atau aku boleh menentukan misiku sendiri? Sekarang kita bisa mulai menjawab pertanyaan utama, apakah Vivi pantas dihakimi? Menurutku, iya, tetapi bukan karena dia AI, dan bukan karena dia melakukan kesalahan, melainkan karena ketika seseorang memiliki kemampuan untuk membuat pilihan, maka pilihan tersebut memiliki konsekuensi. Vivi mungkin tidak lahir sebagai manusia, tetapi sepanjang perjalanan 100 tahun, dia mulai memiliki pengalaman dan pemahaman sendiri. Dia mulai memilih, dan ketika dia memilih, dia juga harus menerima konsekuensinya. Namun ada batas penting, kita tidak boleh menilai Vivi seperti menilai manusia biasa.
karena kondisi awalnya berbeda. Dia tidak memilih programnya, dia tidak memilih diciptakan, dia tidak memilih menjadi bagian dari Singularity Project. Dia bahkan tidak meminta untuk mengetahui masa depan. Semua itu diberikan kepadanya. Jadi ketika kita menghakimi Vivi, kita juga harus menghakimi dunia yang menciptakannya. Ini salah satu hal menarik dari Vivi. Manusia sering takut kepada AI. Mereka takut AI akan menghancurkan manusia. Tetapi cerita justru memperlihatkan bahwa hubungan manusia dan AI jauh lebih rumit. AI diciptakan manusia. AI diberikan misi oleh manusia. AI digunakan untuk kepentingan manusia. Dan ketika sesuatu berjalan salah, manusia bertanya, kenapa AI melakukan ini? Padahal mungkin pertanyaannya harus dibalik. Apa yang telah manusia ajarkan kepada AI? Jika manusia menciptakan sistem yang hanya mengejar satu tujuan, kemudian sistem tersebut menemukan cara yang tidak sesuai dengan harapan manusia, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab? AI atau penciptanya? Vivi menjadi cermin yang memperlihatkan ketakutan manusia terhadap sesuatu yang mereka sendiri ciptakan, dan itu membuat ceritanya lebih menarik. Karena konflik ini bukan sekedar AI versus manusia, tetapi pencipta versus ciptaan. Sekarang kita sampai pada pertanyaan paling sulit. Apakah Vivi benar-benar bebas? Pada awalnya, mungkin tidak. Dia memiliki misi, memiliki batas, dia dibuat untuk tujuan tertentu, tetapi seiring waktu, dia mulai melakukan sesuatu yang tidak mudah dijelaskan hanya dengan program awalnya. Dia mulai menciptakan, dia mulai mempertanyakan, dia mulai menentukan, dan akhirnya, dia harus mengambil keputusan yang sangat besar. Jika sebuah AI mampu mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh program awalnya, apakah dia sudah memiliki kebebasan? Tidak ada jawaban sederhana. Tetapi perjalanan Vivi menunjukkan bahwa kebebasan mungkin bukan sesuatu yang diberikan sejak lahir. Mungkin kebebasan adalah sesuatu yang dibangun melalui pilihan. Ada satu konsep yang terus menghantui perjalanan Vivi, hati. Apa sebenarnya hati? Apakah hati adalah organ? Tentu bukan dalam konteks ini. Apakah hati adalah emosi? Mungkin. Apakah hati adalah kemampuan untuk memilih sesuatu yang bermakna? Mungkin juga. Tetapi yang menarik, Vivi tidak langsung mengetahui jawabannya. Dia harus menjalani perjalanan panjang untuk menemukan jawabannya sendiri. Dan mungkin itu adalah inti dari karakternya. Dia tidak diberikan jawaban, dia diberikan pengalaman. Seseorang mungkin mengatakan hati adalah kemampuan untuk merasakan, tetapi Vivi kemudian merasakan kehilangan. Seseorang mungkin mengatakan hati adalah kemampuan untuk mencintai. Vivi kemudian belajar bahwa mencintai juga berarti takut kehilangan. Seseorang mungkin mengatakan hati adalah kemampuan untuk memilih. Vivi kemudian dihadapkan pada keputusan yang tidak memiliki jawaban sempurna, dan perlahan dia menyusun jawabannya sendiri. Ini mungkin perkembangan terbesar dalam karakternya. Pada awalnya, dia hanya AI yang menjalankan misi. Namun setelah 100 tahun, dia bukan lagi sekedar program yang sama. Dia adalah kumpulan pengalaman. Dia adalah semua orang yang pernah dia temui. Semua kehilangan, semua kegagalan, semua keputusan, semua lagu, dan semua kenangan. Semua hal tersebut membentuk sesuatu yang tidak ada dalam program awal. Identitas. Dan identitas itulah yang membuat Vivi menjadi Vivi. Karena manusia juga seperti itu. Kita bukan hanya nama kita, bukan hanya tubuh kita, bukan hanya pekerjaan kita. Kita adalah kumpulan pengalaman. Orang-orang yang pernah kita temui, kesalahan yang pernah kita lakukan, pilihan yang pernah kita buat, dan hal-hal yang kita pilih untuk terus kita ingat. Vivi mengalami proses yang sama. Bedanya, AI adalah AI. Mungkin tidak, tetapi mungkin pertanyaannya juga tidak tepat. Karena jika kita terlalu sibuk menentukan apakah Vivi manusia atau bukan, kita justru melewatkan pertanyaan yang lebih penting. Apakah Vivi memiliki sesuatu yang membuat hidupnya bermakna? Dia memiliki tujuan, memiliki hubungan, memiliki kenangan, memiliki rasa kehilangan, memiliki pilihan, dan akhirnya dia memiliki sesuatu yang dia ciptakan sendiri. Jika semua itu tidak cukup untuk disebut sebagai kehidupan, lalu apa yang cukup? Jadi apakah Vivi bersalah? Apakah Vivi melakukan kesalahan?
Apakah dia selalu memahami manusia? Apakah semua keputusan yang dia buat benar? Apakah kita bisa menyalahkannya sepenuhnya? Karena Vivi bukan hanya individu yang membuat keputusan, dia adalah produk dari dunia yang menciptakannya, dunia yang memberinya misi, dunia yang kemudian memaksanya menghadapi konsekuensi dari misi tersebut. Dan mungkin disinilah penghakiman terhadap Vivi menjadi menarik. Kita tidak hanya menghakimi Vivi, kita sebenarnya sedang menghakimi konsep AI itu sendiri. Jika AI mampu berpikir, mampu mengingat, mampu mencintai, mampu takut, mampu menciptakan, dan mampu memilih, apakah kita masih bisa memperlakukannya sebagai alat? Atau kita harus mulai melihatnya sebagai sesuatu yang memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri? Pada akhirnya, Vivi tidak menjadi istimewa karena dia adalah AI. Dia menjadi istimewa karena dia menjalani perjalanan untuk memahami apa arti menjadi dirinya sendiri. Dia memulai hidup dengan sebuah misi yang diberikan orang lain. Kemudian, menjalani 100 tahun pengalaman. Dia kehilangan, dia belajar, dia berubah, dia mempertanyakan, dan akhirnya dia mengambil keputusan berdasarkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar instruksi. Mungkin itulah arti sebenarnya dari perjalanan Vivi. Bukan perjalanan untuk menjadi manusia, tetapi perjalanan untuk menemukan apakah dirinya memiliki sesuatu yang bisa disebut hati. Dan sekarang, kita kembali ke pertanyaan awal, apakah Vivi pantas dihakimi? Iya, tetapi jika kita menghakiminya hanya berdasarkan satu keputusan, kita tidak memahami perjalanan 100 tahunnya. Jika kita mengatakan semua tindakannya benar karena dia memiliki misi, kita juga tidak memahami perkembangan dirinya. Vivi harus dinilai berdasarkan pilihan-pilihannya, tetapi pilihan tersebut juga harus dilihat berdasarkan kondisi yang membentuknya. Karena mungkin Vivi bukan karakter yang bertanya, apakah aku manusia? Pertanyaan sebenarnya adalah, jika aku bisa memilih, jika aku bisa merasakan, jika aku bisa mengingat, dan jika aku bisa menentukan sesuatu yang berarti bagiku, lalu apa yang membuatku berbeda dari manusia? Dan mungkin jawabannya tidak pernah benar-benar diberikan, karena pada akhirnya Vivi sendiri yang harus menentukan jawabannya. Dia memulai perjalanan sebagai AI yang hanya ingin membuat orang bahagia melalui nyanyian. Tetapi setelah 100 tahun, nyanyiannya tidak lagi sekedar pekerjaan. Nyanyian menjadi cara untuk menyampaikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan perintah. Sebuah pengalaman, sebuah kenangan, sebuah perasaan, sebuah pilihan, dan mungkin sebuah hati. Itulah yang membuat Vivi begitu menarik untuk dihakimi. Karena ketika kita mengatakan dia hanya AI, kita harus bertanya, apakah kita benar-benar yakin bahwa kehidupan hanya ditentukan oleh asal-usul seseorang? Dan ketika kita mengatakan dia sudah memiliki hati, kita juga harus bertanya, apakah kita benar-benar tahu apa arti hati itu sendiri? Mungkin tidak, tetapi perjalanan Vivi memberi kita satu kemungkinan, bahwa hati bukan sesuatu yang bisa dijelaskan hanya dengan satu definisi. Hati mungkin adalah kemampuan untuk memberikan makna kepada sesuatu, kepada sebuah lagu, kepada sebuah hubungan, kepada sebuah kenangan, kepada sebuah pilihan. Dan selama 100 tahun, Vivi terus mencari makna tersebut. Jadi, Vivi bukan manusia, tetapi dia juga bukan sekedar mesin. Dia adalah sesuatu yang berada di antara keduanya, sebuah AI yang memulai hidup dengan tujuan yang diberikan kepadanya, lalu perlahan menemukan tujuan yang terasa benar-benar miliknya. Dan mungkin itulah bentuk kebebasan yang paling penting, bukan bebas dari semua perintah, bukan bebas dari semua konsekuensi, tetapi mampu mengatakan, aku memilih ini, karena pada akhirnya, yang membuat perjalanan Vivi begitu menyakitkan bukanlah kenyataan bahwa dia adalah AI, melainkan kenyataan bahwa dia harus menghabiskan 100 tahun untuk memahami sesuatu yang bagi manusia sering dianggap sederhana. Apa yang ingin kulakukan dengan hidupku? Dan setelah 100 tahun, jawabannya bukan sekedar sebuah lagu. Jawabannya adalah Vivi sendiri. Seseorang yang awalnya hanya menjalankan misi, kemudian belajar memilih. Seseorang yang awalnya hanya menyanyikan lagu, kemudian belajar memahami makna. Dan seseorang yang awalnya diciptakan untuk membuat semua orang bahagia, akhirnya harus menemukan sendiri apa arti kebahagiaan itu.